Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi proklim, khususnya pada materi mitigasi terkait dengan meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, lokasi proklim itu ketika melakukan upaya terkait dengan tutupan vegetasi, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah upaya-upaya yang terkait dengan bagaimana meningkatkan tutupan. Misalnya tutupan yang tadinya 5% menjadi 10%, menjadi 15%, dibandingkan dengan luas area yang ada. Itu adalah upaya meningkatkan. Nah, yang kedua adalah kita juga menghargai kepada kelompok masyarakat yang melakukan upaya untuk mempertahankan tutupan vegetasi tersebut. Misalnya pohon-pohonnya itu sudah ada, tapi pohon itu tetap dipertahankan untuk tidak ditebang karena merasakan fungsinya lebih bermanfaat. Nah, pertama kali kita akan melihat vegetasi itu yang dimaksud di sini adalah terutama vegetasi untuk tanaman yang sifatnya tanaman budidaya, baik itu tanaman pertanian, tanaman perkebunan maupun tanaman kehutanan. Yang lebih khusus sebenarnya adalah tanaman tahunan ya, yang lebih khusus ke arah sana. Jadi tanaman dengan tajuk-tajuk yang lebih tinggi. Sehingga di sini untuk rerumputan itu tidak termasuk. Nah, kembali kepada pembahasan di sini, Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi tutupan vegetasi ini ada dua. Yang pertama adalah upaya meningkatkan. Meningkatkan itu artinya ada upaya untuk menanam, ya, ada upaya untuk menanam. Contohnya yang di sini yang pertama adalah upaya penghijauan. Penghijauan itu apa? Di sini yang dimaksudkan adalah menanam tanaman misalnya di tepi-tepi jalan, menanam di pekarangan ya. Misalnya setiap rumah menanam pohon mangga di depan rumahnya. Itu termasuk upaya peningkatan tutupan vegetasi. Bisa tanaman mangga, tanaman jambu, atau tanaman mungkin kersen atau talok, atau tanaman yang lainnya yang kira-kira bisa membantu tutupan vegetasi. Kenapa kok tanamannya yang dihargai lebih kepada tanaman tahunan? Karena ini lebih upayanya untuk membantu mendinginkan bumi, ya, membantu untuk lebih menyumbangkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Juga misalnya ini penanaman di kanan kiri sungai, jadi biasanya di bantaran sungai itu kan kadang ditanami, begitu juga bisa. Atau penanaman di lahan reklamasi, lahan bekas tambang. Nah, dalam bekas tambang tentu yang dimaksudkan bukan tahapan awal. Kalau tahapan awal biasanya masih merupakan tanaman perdu, tanaman semak, tanaman rumput begitu ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah tutupan vegetasi itu tanaman tahunan. Misalnya tanaman ulin, tanaman sengon, mahoni dan sebagainya. Atau kebun ya, kalau di masyarakat kadang ada yang nyebut kebun, ada yang nyebut kebun, ada yang nyebut kebun rakyat atau hutan rakyat, itu hal yang sama. Jadi kalau upayanya itu adalah menanam, itu masuk di sini. Nah, kalau ada, maka di sini ditulislah berapa jumlah kakak yang melaksanakan, ya, jumlah kakaknya yang melaksanakan itu berapa, terus jumlah kegiatannya, ya, jumlah kegiatannya satuannya adalah hektar, ya, satuannya hektar. Kemudian terkait dengan lama kegiatan, apakah kegiatan ini baru, ya, misalnya kurang dari 2 tahun, atau 2 sampai 4 tahun atau lebih dari 4 tahun ya. Lalu kondisinya seperti apa ketika penanaman itu kita juga perlu mengeceknya. Wah, ternyata penanamannya tidak jalan. Ya, jadi misalnya sekali nanam udah gitu ya. Atau berjalan tetapi lambat. Misalnya pertama nanam 1.000 pohon, tapi kemudian nanam paling tambahannya hanya 50, hanya 10, itu kan lambat. Tapi kalau penanamannya rutin tiap tahun 1.000 misalnya itu jadi penambahan signifikan itu masuk di sini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi kan biasanya penanaman satu jenis pohon.
ya, satu jenis pohon, ya. Kalau yang ini, ya, kalau yang ini itu adalah praktek wanatani. Wanatani atau agroforestry, yaitu pengayaan tanaman atau penambahan tanaman. Jadi tanamannya itu sudah ada, ya. Kemudian ditambahi lagi tanaman di bawahnya. Di bawahnya, di bawah tegakan, itu bisa ditanami tanaman-tanaman pangan, itu wanatani. Atau sebaliknya, wanatani itu bisa juga berangkat dari pertanian. Jadi awalnya tanaman semusim, ya, yang tajuknya pendek, kemudian disulam atau ditambahi dengan tanaman tahunan yang bertajuk tinggi. Misalnya awalnya tanaman jagung, kemudian di sela-selanya ditanami misalnya tanaman mahoni atau ditanami tanaman sengon misalnya. Itu juga termasuk upaya wanatani. Jadi pengayaan tanaman, pemanfaatan lahan dengan tanaman keras, tahunan, dan tanaman semusim seperti empon-empon. Empon-empon itu tanaman obat-obatan, ya, jadi seperti biofarmaka, jadi seperti jahe, ya, jahe merah, jahe emprit, jahe gajah, ya, tanaman yang lainnya, misalnya tanaman jagung, umbi-umbian dan sebagainya. Jadi prinsipnya dalam peningkatan tutupan vegetasi ini adalah yang pertama ini untuk penghijauan itu sifatnya adalah tanaman baru, ya, tanaman baru yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Kemudian kalau yang praktek wanatani sudah ada tanaman tapi ditambahi, gitu seperti itu. Atau model penanaman yang lain kalau misalnya masih ada, ya, misalnya berupa himbauan, berupa aturan dan sebagainya, bisa dimasukkan di sini. Kemudian yang kedua, kalau tadi adalah upaya meningkatkan tutupan vegetasi dalam arti mengadakan, yang kedua ini lebih fokus pada bagaimana mempertahankan yang sudah ada. Nah, ini makanya sebutannya mempertahankan tutupan vegetasi. Nah, dalam mempertahankan tutupan vegetasi, ini ada beberapa skema program yang kadang-kadang biasa dilakukan, misalnya dari Kementerian Kehutanan misalnya, ya. Jadi misalnya ada istilah perhutanan sosial yang di dalamnya ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan kemitraan gitu. Jika ada maka diklik ini, diklik seperti ini, ya. Atau di luar skema ini, adanya karena ini kawasan perkotaan, misalnya permukiman perkotaan, adanya hutan kota, ya tulis hutan kota, ya, hutan kota. Nah, jika ini sudah diklik sesuai dengan skema yang ada, jadi apakah skemanya terkait perhutanan sosial? Ya, klik. Tidak, hutan kota, ya atau tidak? Tidak, mungkin skema yang lain. Ya, bisa aja itu merupakan inisiatif dari masyarakat yang ada di situ. Nah, poin-poinnya apa misalnya? Partisipasi masyarakat adat dan penduduk lokal. Jadi apakah ini merupakan upaya mempertahankan tutupan vegetasi ini adalah upaya dari masyarakat adat dan penduduk lokal. Misalnya ini sering terjadi di di Kalimantan, di Papua, ya, di Sumatera, sehingga masyarakat ini memang secara adat menganggap hutan ini misalnya harus dipertahankan dan tidak boleh dirusak, tidak boleh ditebang. Kemudian apakah ada tindakan perlindungan konservasi keanekaragaman hayati, ya. Konservasi keanekaragaman hayati itu intinya adalah bagaimana mereka itu berupaya melindungi, ya, tanaman-tanaman yang dianggap langka sehingga karena biar tidak punah maka ini tetap dipertahankan. Itu adalah upaya konservasi terkait dengan keanekaragaman hayati. Berikutnya adalah implementasi rencana pengelolaan. Ya, apakah rencana pengelolaan ini ada? Bagaimana implementasinya? Mereka misalnya membuat dokumen perencanaan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima misalnya. Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Nah, direncanakan adalah seperti ini, dan sebagainya. Kemudian pengembangan pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun lokal. Jadi misalnya dalam pengelolaan itu kan ada juga pengembangan pengetahuan. Misalnya masyarakat boleh melakukan penebangan tapi untuk tanaman-tanaman yang sudah kering, yang tua atau sudah mau mati misalnya. Atau masyarakat boleh mengambil rumput-rumput yang berada di bawah tegakan. Jadi ada pengetahuan, ada hak masyarakat juga. Jadi istilahnya di sini ada upaya keseimbangan antara aturan dengan hak yang
perlu dilaksanakan atau bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, biasanya di hutan itu kan ada beberapa tanaman yang merupakan hutan bukan kayu ya. Jadi misalnya pemanfaatan dedaunan, jamu-jamuan atau mungkin rotan dan sebagainya. Tersedianya akses informasi publik terkait perhutanan sosial, hutan kota atau skema yang lain. Jadi misalnya upaya mempertahankan ini juga dipublikasi, ada posternya, ya, ada ada publikasinya, ada media sosialnya, itu bisa dimasukkan di sini. Atau ada upaya yang lain itu bisa dituliskan di sini. Nah, jika ini sudah terisi, Bapak Ibu sekalian, untuk partisipasi ini kan yang ditanyakan adalah persen KK. Jadi misalnya dari 100 KK ini berapa yang berpartisipasi menjaga hutan gitu. Lalu tindakannya ini berapa jenis gitu ya. Ini kegiatan berapa, ini tinggal kolom-kolomnya ini tinggal diisi, implementasinya itu berapa kegiatan, kemudian pengembangan pengetahuan ini berapa jenis gitu ya, pemanfaatan hasil hutan berapa jenis dan sebagainya. Nah, isiannya ini juga sama yang ke kanan, ini terkait dengan tadi, terkait dengan waktu pelaksanaan. Yang kedua adalah terkait dengan apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, berikutnya adalah mengisi data yang terkait dengan data-data yang ada ya, misalnya keterangannya, dokumennya, foto-fotonya dan sebagainya. Nah, inilah penjelasan terkait dengan upaya meningkatkan atau mempertahankan tutupan vegetasi. Ya, kami simpulkan ada dua. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan tutupan atau mengadakan, ya, menanam dalam arti tanaman baru atau menambah dari tanaman yang sudah ada, ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan tutupan vegetasi yang biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat penduduk lokal yang memang sudah menyadari pentingnya vegetasi itu diadakan. Nah, demikian semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu di lokasi Prokrim atau calon lokasi Prokrim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.